Shalom semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sungguh bersyukur karena bisa berkumpul bersama, mengikuti dan menikmati setiap sesi atau rangkaian acara retreat koordinator yang ke-23. Untuk memulai ibadah kita, aku mengajak teman-teman semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang pengasih, Bapa yang setia, Bapa yang pengampun Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kami telah menyelesaikan beberapa sesi yang begitu luar biasa ya Tuhan, yang akan berpengaruh pada hidup kami dan PMK kami Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan karena kami telah sampai di sesi PMKJ. Kiranya Kau memberkati Tuhan ibadah sesi ini, supaya apapun yang terjadi pada sesi ini dapat menjadi pengaruh baik, yang begitu baik Tuhan, dan sesuai dengan kehendak-Mu pada diri kami dan juga pada PMK kami. Kiranya Kau memberkati kami Tuhan dalam persatuan, kesatuan Tuhan dan antar kampus Tuhan, supaya kami dapat bersatu sebagai keluarga ya Tuhan. Sudah doa kami Tuhan, setelah acara kami, dalam nama Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal. Haleluya, amin. Menyapa kembali, Shalom. Dengan semangat yang luar biasa untuk melakukan visi dan misi persatuan kampus, mari kita manfaatkan alat Tuhan ini untuk semakin sehati, sepikir, dan setujuan. Mari kita merespon panggilan Allah sebagai persekutuan yang satu dan akan bertumbuh sebagai keluarga di dalam Tuhan dengan bangkit berdiri. Mari dengan semangat kita menyanyikan lagu Satu Dalam Rohu medley kita satu keluarga dalam Kristus. Sebagai persekutuan yang telah dipelihara dan menjadi satu di dalam rohnya, mari dengan bergandeng tangan kita wujudkan persekutuan yang menjadi terang Tuhan dengan saling tolong-menolong dan membangun sebagai keluarga. Mari kita angkat pujian kita, satu keluarga dalam Kristus. Kita satu keluarga dalam Kristus. Marilah kita saling
kembali. Ya, sama seperti umat Israel dipanggil untuk berperang bersama sebelum menikmati janji Tuhan, kita pun sebagai orang percaya dipanggil untuk bersatu dan melayani dalam membangun kerajaan Allah. Kita kembali diingatkan bahwa melayani Tuhan bukanlah perjalanan yang sendiri, tetapi kita perlu saling mendukung, bertahan dalam badai, dan tetap teguh dalam kasih Kristus. Seperti yang ditekankan dalam Yosua 1 ayat 14, ayat bagian yang C, haruslah kamu menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu dan menolong mereka. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari dengan hati yang terbuka dan pikiran yang mau diisi dengan firman Tuhan, dengan bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Satukan dan Lengkapi Kami Melayanimu. Kita berdoa. Bapa di surga, kekalah namamu, mulialah Engkau. Kami mohon, berikanlah kami kesanggupan untuk menyelami kebenaran-Mu, memaknainya, menjadikannya hal yang berharga, yaitu tentang kesatuan. Dan kami mohon Allah Roh Kudus, berikanlah kami kekuatan yang daripadamu untuk kami menjaga kesatuan itu dengan begitu rupa.
Izinkan kami berperang, berjuang, bersama-sama, tolong-menolong demi membangun kerajaan Allah. Kiranya nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Kami mohonkan ini di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang mati dan bangkit. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, saudara, kita akan belajar. Ini judul yang saya pilih. Ya, jadi topiknya bukan sekadar tentang PMKJ, tapi yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu tentang bagaimana kesatuan para pemimpin untuk membangun kerajaan Allah. Ya. Kesatuan para pemimpin untuk membangun kerajaan Allah. Kita akan melihat dari perjanjian lama, utamanya dari pemimpin, salah satu pemimpin di PL namanya Yosua. Ini mungkin perikop yang sudah sering saudara dan saya baca, tapi biarlah sekali lagi firman yang agung ini menyegarkan kita, menguatkan dan menolong kita. Mari kita buka bersama Yosua pasal yang pertama. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Saya memakai terjemahan 2. Kalau ada beberapa kata yang berbeda, enggak apa-apa, diresapi saja ya. Yosua pasal 1, kita akan lihat dari ayat pertama nanti sampai ayat yang ke-18. Sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah meninggal, sebab itu bersiaplah sekarang. Bersiaplah sekarang. Seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah sana, sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu. Dari seluruh negeri orang Het sampai ke laut besar itu, di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Tidak seorang pun akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Tidak akan dapat yang tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan saksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa hambaku kepadamu. Yosua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Yosua, janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan saksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar dan kecut hatimu. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau . kemanapun engkau pergi.
Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, siapkanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari ini kamu akan menyeberang sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Siapkanlah dirimu. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, kepada suku Manasye yang setengah itu, Yosua berkata demikian. Ingatlah perkataan yang disampaikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu. Ingatlah, Tuhan Allahmu mengaruniakan ketentraman kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sini, di sungai Yordan. Namun kamu, semua pejuang yang gagah perkasa, kamu semua pejuang yang gagah perkasa, haruslah menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu dan tolonglah mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan ketentraman kepada saudara-saudaramu, sama seperti kepadamu, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan oleh Tuhan Allahmu kepada mereka. Setelah itu, kamu boleh kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. 16, 17, 18, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, saudara sekalian. Untuk menolong kita, saya mencoba untuk membantu, untuk mengertinya. Ini semoga mudah bagi kita semua. Silakan saudara lihat tokoh-tokohnya di antara 18 ayat ini. Ada Allah yang berbicara kepada Yosua, ayat 1-9, itu tanda panahnya. Allah yang berbicara kepada Yosua. Lalu 10-11, Yosua berbicara kepada semua pasukan pengatur dari 12 suku. Itu arah panahnya. Dan terakhir, 12-18, ada panah saling. Yosua membutuhkan Ruben, Gad, dan setengah Manasye. Ruben, Gad, dan setengah Manasye juga membutuhkan Yosua dan 9,5 suku. Allah berbicara kepada Yosua, Yosua berbicara kepada para pengatur, dan terakhir Yosua dan Ruben, Gad, dan setengah Manasye saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Nah, kita masuk bagian pertama. Semoga ini bisa singkat saja. Ada 3 hal yang Allah lakukan. Ada 3 hal yang Allah berikan kepada Yosua. Hal pertama, ada misi dari Allah. Dimulai dari kata kerja. Perintah, seberangilah sungai Yordan ini. Seberangilah sungai Yordan ini. Jadi misi dimulai dari kata kerja. Verb, perintah, seberangilah sungai Yordan ini. Lalu Yosua diberikan visi dari Allah. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Setiap tempat yang kau injak, setiap tempat yang kau injak, itu adalah wilayahmu. Dan ditutup dengan 3 kali muncul kata penyertaan Allah. Aku akan menyertai engkau. 3 hal yang diberikan Allah kepada pemimpin.
misi dari Allah, visi dari Allah, dan penyertaan Allah. Pengalaman pribadi pemimpin dengan Allah, pergumulan pribadi pemimpin dengan Allah menjadi dasar, menjadi kekuatan, menjadi fondasi untuk melakukan pekerjaan Allah. Pribadi yang mengalami panggilan darinya, misi darinya, pribadi yang menikmati mimpi dari Allah, visi dari Allah, dan pribadi yang meyakini Allah akan menyertai. Seberangilah mahasiswa sehingga kelak ia menjadi alumni yang memberkati bangsa ini. Atau dengan kata lain, muridkan mahasiswa. Fokus, muridkan mahasiswa. Visi dari Allah sehingga kelak mereka menjadi alumni yang berkarya bagi Indonesia dan dunia. Setiap tempat yang mereka singgah, setiap tempat yang mereka duduki, kiranya kerajaan Allah hadir. Apakah itu di kota besar, apakah itu di kota kecil, apakah itu di perbatasan, apakah itu di provinsi, apakah di dusun-dusun, apakah di dalam negeri, apakah di luar negeri. Setiap tempat yang mereka singgahi, mereka hadir, kiranya kerajaan Allah hadir beserta mereka menjadi berkat. Dan dalam rangka itu ingatlah, aku menyertai engkau. 3 hal yang Allah berikan kepada pemimpin. Kita masuk bagian kedua, ya, simpel-simpel aja ya. Kita masuk bagian kedua, pesan Yosua kepada pengatur pasukan. Ini sudah dibahas banyak oleh Bang Kawas. Kami tidak bekerja sama, saling mencontek dalam bikin persiapan. Tapi Roh Kudus menjalin ikatan persatuan itu ya. Bang Kawas mengangkat strategi, saya mengangkat strategi. Bang Kawas dari perjanjian baru, saya dari perjanjian lama. Oke. Ada strategi yang diberikan oleh Yosua kepada pengatur pasukan. Saudara, dari 9 ayat pertama tidak ada satupun hal-hal teknis dan praktis yang disampaikan Tuhan kepada Yosua. Tapi pertama yang muncul di dalam benak Yosua adalah siapkan bekal, siapkan makanan. Hal kedua yang muncul, yang menarik adalah 3 hari. Kata 3 hari muncul, padahal 9 ayat pertama Tuhan tidak pernah ngomong, dalam 3 hari engkau pasti akan menyeberang. Tapi kata 3 hari muncul saudara, ketika Yosua memberikan perintah kepada pengatur pasukan. Ketika saya mempersiapkan ini, saya menjadi bingung sendiri. Kenapa harus 3 hari Yosua? Ada yang punya ide? Kenapa harus 3 hari dalam menyeberang? Kenapa enggak 4 hari? Kenapa enggak 2 hari? Ya, kalau saudara baca dengan jeli Alkitab, 9 ayat pertama tidak pernah muncul kata 3 hari. Tapi di sini Yosua memunculkan dalam 3 hari. Dengan sangat yakin, dengan sangat mantap dia berkata, dalam 3 hari kita akan menyeberang. Lalu kita akan pergi menduduki negeri. Coba pikirin, kenapa 3 hari? Kenapa bukan 4 hari? Kenapa bukan 5 hari? Kenapa bukan 2 hari? Kok bisa Yosua memiliki strategi yang tepat? Ini renungan saya. Pertama, dia punya PKK yang baik. Dia punya koordinator yang baik. Dia punya penilik yang baik. Dia menemukan pembimbing yang baik. Pembimbing yang bisa menceritakan, memberikan, mengajar, menolong, mendidik supaya Yosua memiliki strategi yang tepat. Pemimpin yang mempercayakan Yosua dalam pelayanan tertentu. Ya, saya masuk bagian kedua. Pengalaman, itu penting bagi Yosua. Pertempuran di Amalek, saudara tahu ceritanya ya. Musa berdiri tangannya, Yosua bertempur di bawah. Ketika Musa lelah, Yosua kalah. Lalu Musa ditopang di kiri dan di kanan, Yosua menang. Ya. Pemberontakan di padang gurun, anak lembu emas, Yosua bersama Musa ada di Gunung Sinai. Pengalaman-pengalaman yang ada bersama Musa, itu menjadi pengalaman yang menarik.
Dan puncaknya adalah pengintaian ke tanah Kanaan. Yosua masuk jadi salah satu pemimpin dari 12 pengintai. Saudara, strategi yang baik menurut saya juga turut dihasilkan dari pengalaman yang baik. Istilah Bang Kawas ada yang masih ingat? Involvement menghasilkan komitmen. Tetapi saya tambahkan, involvement juga bisa menghasilkan strategi yang bijak. Hati-hati kalau saudara hanya 1 tahun pelayanan terus jadi koordinator. 1 tahun koordinator, 1 tahun koordinator. Pikirkan dengan serius. Pengalaman apa yang perlu saudara tambah untuk bisa menjadi bijak dalam memutuskan strategi. Berikut, Yosua bisa mengerti analisis kondisi yang tepat. Dia punya anak-anak, dia punya para perempuan, dia punya hewan, dia punya pasukan-pasukan. Bagaimana caranya menyeberangkan ini semua dalam 3 hari? Yosua tahu kelebihan dan kekurangan bangsanya. Yosua tahu situasi tanah perjanjian, sebab dia sudah pernah mengintai di sana. Makanya muncul kata 3 hari. Yosua memiliki strategi yang bijak. Apa perenungannya bagi kita? Sebagai pemimpin, saudara butuh dibimbing. Sebagai pemimpin, saudara butuh dibimbing. Berdoalah, Tuhan hadirkan pembimbing yang tepat bagi saudara. Atau di sisi yang lain, berdoalah kiranya kelak saudara jadi pembimbing yang baik bagi Yosua di kampus saudara. Pikirkan pelayanan apa, pengalaman pelayanan apa yang akan saudara ikuti, yang akan memupuk saudara memiliki strategi yang bijak. Dan latih saudara diri kita untuk bisa mengetahui kondisi dengan tepat, analisis kondisi dengan tepat. Latih diri kita punya analisis yang tepat. Nah, sekarang kita masuk bagian terakhir yang akan menjadi fokus khotbah saya. Ayat 12 sampai ayat 18. Yosua beralih ketika dia berkata kepada semua pemimpin pasukan. Nah, saya mengilustrasikan, saya mengimajinasikan Yosua memberi perintah, rekan-rekan suku Gad, rekan-rekan suku Ruben, rekan-rekan suku Manasye yang setengah, silahkan keluar dari barisan. Saya mau ngobrol dengan kalian serius. Mari kita keluar dari barisan. Ya, bayangin aja ya, mereka keluar dari barisan, terus Yosua ngomong sama mereka. Isi perkataannya adalah, mari kita lihat di ayat 12. Hal pertama yang diingatkan Yosua kepada mereka adalah, ingatlah perkataan yang disampaikan Musa. Ya, Yosua suruh meminta mereka untuk ingat perkataan Musa. Hamba Tuhan itu kepadamu, Tuhan Allah mengaruniakan ketentraman kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Negeri di sebelah sungai Yordan. Jadi di sebelah sungai Yordan, 2,5 suku sudah dapat tanahnya. Tetapi ada sungai Yordan yang membelah, yang harus dilewati, diseberangi. Dan ada tanah perjanjian yang harus ditaklukkan. Ingatlah kamu sudah diberikan tanah. Tapi semuanya belum ditaklukkan. Lalu Yosua bilang, ada perempuan sama kamu, ada anak-anak sama kamu, ada ternak. Semuanya itu harus kamu tinggalkan. Semua itu harus kamu tinggalkan. Kamu sudah ada tempat, semua itu harus kamu tinggalkan. Bayangin, saudara kalau sudah menikah, suruh meninggalkan istrinya di jam, waktu, dan tempat, dan tidak tahu akan kembali seperti apa. Ya, saudara, bayangkan ya, mungkin kalau belum menikah, anggap aja sudah punya pacar ya, levelnya sedikit di bawah menikah. Kalau belum punya pacar, bayangkan saja, saudara pernah melihat orang pacaran. Ya. Kalau belum pernah melihat orang pacaran, bayangkan saja pernah melihat film-film tentang pacaran. Ya. Jadi kalimat Yosua adalah,
Istri-istrimu, anak-anakmu, ternakmu tinggal. Tetapi kamu semua, pria-pria Ruben, pria-pria Manasye, pria-pria Gad, kamu semua adalah, ayat 14b, kamu semua adalah pejuang yang gagah perkasa. Kamu semua pejuang yang gagah perkasa. Nanti saudara, di kitab Tawarikh, Ruben, Manasye dan Gad itu diketahui sebagai suku yang petarung, yang gagah perkasa. Lebih hebat dari semua suku yang lain di Israel. Yosua tahu kekuatan-kekuatannya. Kamu semua, apa yang diminta oleh Yosua? Kamu harus menyeberang dengan senjata. Dan posisinya di mana? Kamu berjalan paling depan. Artinya apa kalau paling depan? Yang kena panah siapa duluan? Yang paling depan. Nah, bayangkan habis Yosua ngomong, terus mereka bubar, terus mereka kembali ke kemah mereka masing-masing. Terus pas makan malam nih ya, di meja kita, meja bundar, waktu itu kayaknya sih nggak ada meja ya di kemahnya Yosua ya. Di kemahnya Israel nggak ada meja. Pas makan malam, salah seorang pria Gad misalkan lihat anaknya yang masih kecil, lihat istrinya yang cantik. Dia dengar berita dari Yosua, kamu harus tinggalkan mereka semua. Sampai kapan? Sampai semua saudaramu dapat tanah. Iya, sampai kapan? Tidak tahu. Itu mungkin malam terakhir dia melihat istri dan anak-anaknya. Mungkin. Pas anaknya tertidur, suami ini manggil istrinya. Mah, jangan tidur dulu. Kenapa, Pak? Saya mau ngomong. Besok pagi aja ngomongnya, saya sudah ngantuk. Nggak bisa. Harus malam ini. Kira-kira suami itu ngomongnya gampang atau berat? Kenapa berat? Mah, saya diperintahkan Yosua. Untuk apa, Pak? Untuk berjalan paling depan, membawa senjata. Untuk menggempur kota Yeriko, menggempur bangsa-bangsa raksasa di seberang sana. Kira-kira reaksi istrinya apa? Wah, puji Tuhan, itu yang saya mau, Pak. Pergilah dengan selamat. Lalu dia nyanyi, ku lepas di kau pahlawan, ku relakan di kau berjuang demi keamanan negeri ini. Kira-kira begitu? Kira-kira reaksi istrinya gimana? Apa gitu ya? Mungkin mundur ya. Tidak lari. Terus siapa yang jaga kami? Kalau ada pasukan yang menghantam kemah kami, siapa yang jaga? Siapa yang beri kami makan? Siapa yang mencangkul tanah buat gandum ini? Suaminya kira-kira bilang apa? Cangkul sendiri. Saya tetap pergi. Nanti kalau anak kita sakit, siapa yang bawa ke dokter? Enggak ada dokter di situ ya. Siapa yang bawa tabib? Nangkep? Yosua meminta, tinggalkan istrimu, tinggalkan anakmu, berjalan paling depan. Tolong saudaramu supaya dapat tanah. Tolong saudaramu supaya dapat tanah. Berjalan paling depan. Karena engkau bangsa petarung. Sampai ketentraman di saudaramu ada seperti engkau. Ada pengorbanan saudara dari 2,5 suku. Dan ada keterbukaan dari 9,5. Bayangkan kalau 9,5 menolak. Kami tidak mau ditolong oleh yang 2,5. Kami tidak mau ditolong oleh Ruben, Manasye dan Gad. Kami tidak mau. Biarkan kami yang berjalan di depan. Walaupun kami bukan petarung. Nangkap maksud saya? 9,5 mau ditolong. 2,5 mau menolong. Dan ditutup. Ini menarik buat saya. Ada kata yang berulang saudara muncul. Di bagian awal atas, Allah yang ngomong langsung, private kepada Yosua. Kata-katanya percis sama. Aku menyertai engkau, kuatkan teguhkan hatimu. Tetapi 2,5 suku berkata kepada Yosua, Tuhan menyertai engkau Yosua, kuatkan teguhkan hatimu Yosua. Kalau saudara jadi Yosua, apa ini artinya semua? Artinya adalah apa?
Tuhan berkenan, saya siap untuk memimpin. Hasil akhirnya saudara, pasal 22, kitab Yosua pasal 22, ya saya fast forward aja ya, hasil akhirnya adalah 2,5 suku itu tidak mundur. Mereka menolong 9,5 suku yang lain. Tidak meninggalkan saudaramu, ini evaluasi dari Yosua. Kamu tidak meninggalkan saudaramu. Kamu setia memelihara perintah Tuhan untuk saling menolong. Dan Yosua memberkati 2,5 suku. Pengorbanan apa yang siap saudara lepaskan demi menolong PMK lain? Pengorbanan apa yang siap engkau lepaskan demi menolong generasi di bawahmu? Pengorbanan apa yang siap engkau lepaskan untuk menolong PMK lain? Yang kedua, apakah kau siap terbuka untuk ditolong? Kau siap terbukakah untuk ditolong? Ada pengorbanan saudara, ada keterbukaan, ada saling meneguhkan. Saya jadi koordinator di Teknik UI. Lewat momentum seperti ini saya kenalan dengan salah seorang pengurus dari Bogor, Akademi Kimia Analisis AK Bogor. Singkat cerita, PMK Kota Bogor, ya kampus-kampus Bogor dia punya PMK kotanya. Hari Kamis malam bikin acara namanya PA kelompok. Mereka kekurangan orang untuk jadi PPA. Lalu orang dari AK Bogor ini SMS saya, zamannya belum ada zaman WhatsApp, belum ada BlackBerry, masih SMS. Pur, bisa nggak jadi PPA di Bogor? Untuk jadi PPA di Bogor, saudara, itu saudara harus naik kereta dari Depok ke Bogor untuk persiapan. Balik lagi ke Depok. Lalu di beberapa hari berikutnya, saudara datang ke sana, mimpin PA. Dan kereta terakhir sudah tidak ada. Nah, pilihannya adalah terima atau enggak PPA itu. Kamis malam. Besok Jumatnya ada persekutuan Jumat, saya sebagai koordinator. Saya bilang ke dua teman tim inti saya, tolong kalian hari Jumat, take over semua persekutuan. Saya mau ke Bogor, jadi PPA Kamis malam. Mungkin Jumat saya mepet sampai kampus. Andaikan waktu itu teman tim inti saya berkata, jangan ambil keputusan itu bodoh. Siapa yang ada di sini yang menjaga kami? Mungkin saya tidak bisa kenal orang-orang yang dari Bogor. Di sini ada berapa banyak mahasiswa Fakultas Kedokteran? Boleh angkat tangannya, kalau perlu 2. Oke, ya. Saudara, sejarah mencatat ketika sejarah Indonesia mencatat ketika para dokter-dokter mulai menyisihkan waktunya untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi negeri ini, maka di situ terjadi revolusi bagi Indonesia. 1908, dokter-dokter menggugah satu organisasi yang sangat besar, namanya Budi Utomo. 1928, ada seorang dokter yang masuk menggagas satu peristiwa yang sangat besar bagi bangsa ini, Sumpah Pemuda, mahasiswa kedokteran. Tahun 74, 75, Malari, peristiwa 15 Januari, dipimpin oleh seorang mahasiswa kedokteran, berdiri menghadapi Pak Soeharto, menentang ketidakadilan. Apa yang mau saya katakan? Persekutuan kedokteran lesu, hampir runtuh, tak bersisa. Maafkan kalau kata-kata saya terlalu kasar. Siapa yang menolong mereka? Suatu kali tahun 2004 ada SMS masuk. Bunyinya masih deret gitu ya.
Kalau yang punya HP jadul Nokia zaman dulu. Pur, bisa nggak jadi PPA buat Persekutuan Mahasiswa Kedokteran seluruh Jakarta. Hari Minggu jam 2 siang. Yang hadir berapa orang? 10 orang mahasiswa kedokteran. Lalu saya sebagai koordinator mimpir, ini saya ambil nggak ya? Saya ambil nggak ya? Menjadi PPA buat mahasiswa kedokteran. Singkat cerita saya bergumul, saya berdoa, saya ambil. Sekarang saudara, kalau ada kampus kedokteran di kampusmu, siapa yang menolong mereka? Siapa yang akan membangkitkan mereka untuk menjadi orang-orang yang kembali memperjuangkan ketidakadilan atau keadilan, memberangus ketidakadilan. Kisah terakhir. Saya punya adik yang saya bimbing 2003, saya koordinator 2004-2005. Singkat cerita, di semester terakhir dia kena kena demam berdarah. Karena demam berdarah akhirnya skripsinya gagal lulus di semester 8. Adik ini dari Sumatera Utara sana langsung, tidak pernah SMA di Jakarta, di Jawa, langsung SMA dari sana. Begitu kena demam berdarah, adik ini nomor 8 dari 8 bersaudara. Kena demam berdarah, akhirnya duit celengannya itu adalah dari Aqua yang 1.500 ml, masukin uang 500, ada 5 Aqua seperti itu. Ya, kebayang ya? Dia habiskan semua untuk ke dokter. Pertanyaannya, bulan depan, bulan Agustus dia makan apa? Dia sangat kalut, dia sangat bingung. Singkat cerita saya datang ke tempatnya, saya juga waktu itu baru keluar dari pekerjaan. Dari Wika, Wijaya Karya. Belum masuk ke kantor yang sekarang. Namanya Perkantas Jakarta. Belum masuk Perkantas, keluar dari Wika, ada adik yang bingung makanan apa. Akhirnya kami berdua lihat-lihatan di kos-kosan. Makan apa kita? Apa? Masih ada uang 500-anmu? Nggak ada. Aku juga baru berhenti kerja. Terus gimana? Ya udah, kita pesen sate setengah, sop setengah, nasi 2. Seminggu 2 kali saya menyambangi adik ini. Sate setengah, sop setengah, nasi 2. Waktu itu masih 15.000. Menolong. Singkatnya, dia bisa hidup, bisa lewat masa-masa krisis itu. Semester 9 lulus, dan akhirnya sampai hari ini dia mengingat peristiwa ditolong secara langsung. Siapa yang menolong saudara? Siapa yang terbuka untuk ditolong? Ini bagian penutup dari saya. Kesatuan pemimpin saudara perlu mendapatkan anugerah dari Allah. Kesatuan pemimpin perlu diperjuangkan, dijaga dengan cara punya strategi yang tepat. Dan terakhir, kesatuan pemimpin untuk mengerjakan kerajaan Allah saudara perlu saling menolong. Tantangan terbesar dari saling menolong, saudara, ternyata menjelang bagian akhir kitab Yosua pasal 22. Ketika 2,5 suku sudah sampai ke tanahnya, dilepas Yosua sampai ke tanahnya, mereka mendirikan mezbah. Lalu tiba-tiba 9,5 suku tahu ada mezbah yang didirikan. Mereka tiba-tiba ingin mengajak berperang kepada 2,5 suku ini. Tanpa ada komunikasi, tanpa ada check and recheck, mereka langsung berkata, yang kau lakukan itu salah, itu dosa, itu sesat. Tidak ada komunikasi sebelumnya terjadi. Langsung ada tuduhan-tuduhan begitu rupa terhadap 2,5 suku. Saudara, kalau 2,5 suku tidak sabar, maka 9,5 akan dilumat habis-habisan. Saudara bisa lihat nanti di pasal 22. Tantangan dari saling tolong adalah apa? Saling tuduh. Saling tuduh. Doa saya, tidak ada hal itu terjadi di antara PMK kita. Fakultas yang A menuduh fakultas yang B, ketua menuduh yang bawah menuduh yang lain. Tidak ada saling tolong, saling tuduh. Tanpa ada diskusi, komunikasi. Tanpa ada dibangun relasi. Hati-hati saudara.
Kesatuan bisa hancur kalau kita saling tuduh. Tanpa ada ngobrol. Ayolah kita ngobrol. Sate setengah, sop. Nasi 6. Sate 5 tusuk, sop setengah, nasi 6. Cukup nggak? Cukup ya. Ngobrol lah, rangkul lah. Jangan saling tuduh, rangkul lah, ngobrol lah. Salinglah menolong. Ya. Ini bisa saudara foto untuk nanti, bukan yang ini maksudnya, setelah ini. Bisa saudara foto untuk jadi perenungan demi perenungan. Ini yang pertama, silakan kalau mau difoto, kalau mau dicatat, dicatat. Pengorbanan apa yang harus saya lakukan bagi PMK saya dan PMK lain? Apa yang ingin saudara tinggalkan? Apa yang harus saudara tinggalkan? Mengapa saya harus meninggalkan hal itu? Mengapa harus hal itu yang saya korbankan? Mengapa bukan yang lain? Bagaimana saya akan melakukan pengorbanan itu? Bagian berikut. Bagi yang ditolong, pertolongan apa yang perlu saya dapatkan dari rekan saya di PMK? Pertolongan apa yang perlu saya dapatkan? Keterbukaan seperti apa yang mau saya usahakan? Mengapa saya memerlukan pertolongan itu? Bagaimana caranya saya menyatakan kebutuhan-kebutuhan itu? Bagaimana caranya? Di mana wadahnya? Di mana saya bisa datang untuk menyatakan kebutuhan-kebutuhan saya untuk terbuka dan ditolong? Terakhir, saling meneguhkan, saling merangkul, jangan menuduh, ngobrol, kembali, rangkulah. Kalimat peneguhan apa yang perlu saya sampaikan kepada rekan saya? Permintaan maaf apa yang perlu saya ucapkan kepada dia? Mengapa saya perlu mengucapkan? Mengapa saya perlu meneguhkan dia? Mengapa saya perlu minta maaf kepadanya? Bagaimana cara mengucapkannya? Ya. Saudara, kiranya firman hari ini menolong saudara dan saya untuk mengerti. Membangun kerajaan Allah butuh visi, butuh misi, butuh strategi, dan yang keempat, butuh saling menolong. Kiranya firman hari ini mengokohkan kita untuk mengerti mengapa perlu menjaga kesatuan. Mengapa perlu menjaga kesatuan. Ya. Kiranya lagu yang tadi kita nyanyikan, Bangun Kerajaan Allah, itu lagu yang menjadi lagu yang berkobar dalam hidup kita. Ya. Boleh ditampilkan lagu ini? Saudara lihat di buku acara saudara, itu ada kata yang menarik di lagu itu, ada kata perang. Mari kita berperang saudara, membawa mahasiswa, menjadikan mereka milik Tuhan, merajakan Tuhan, sehingga akhirnya mereka dimanapun tempat mereka menginjakkan kaki, mereka menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi sekitar mereka. Halaman 35. Ya. Kiranya saudara pulang dari camp ini, saudara membawa 2 lagu tentang membangun kerajaan Allah. Lagu tema dan lagu ini. Satukan kami dan perlengkapi membangun kerajaan-Mu agar tidak goyah segala perjuangan meski badai keras menderu. Ya, kita nyanyikan lagu ini 2 kali, setelah itu minta Bang Ruben. Kita berdiri. Satukan dan lengkapi kami melayani-Mu. See
Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, karena hikmat-Mu yang begitu mendalam, yang begitu besar. Itulah yang boleh kami lihat dalam firman pada sesi ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memanggil Yosua hamba-Mu. Engkau telah membentuk dia. Engkau telah memperlengkapi dia. Engkau telah memimpin dia menjadi pemimpin bagi Israel. Tuhan, tolong kami untuk juga boleh mengalami apa yang dialami oleh Yosua. Kami yang adalah pemimpin-pemimpin di kampus kami masing-masing. Tolong kami ya Tuhan menjadi pemimpin yang mendapatkan anugerah. Tolong kami menjadi pemimpin yang melakukan strategi dan mampukan kami, gerakan kami untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang saling menolong, saling berkorban, saling terbuka, dan saling meneguhkan. Sampai kami mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Terima kasih untuk Mas Pur yang sudah menyampaikan. Kau berkati dia terus menjadi hamba-Mu yang setia, melayani mahasiswa. Kalau setelah ini kami juga akan mendengarkan sharing dari beberapa teman kami. Kiranya itu juga boleh menolong kami untuk semakin menghayati. Bukan soal organisasi PMKJ, tetapi ini soal kesatuan dan kedewasaan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.